Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengikuti perkuliahan tentang fluktuasi hormonal pada remaja putri. Fluktuasi hormonal pada remaja putri ini nanti pada hasil akhirnya adalah bahwa remaja putri mampu menjalankan fungsi reproduksinya yang ditandai dengan terjadinya menstruasi. Saya Nur Saudah akan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada wanita. Pada kali ini kita akan membahas tentang fluktuasi hormonal pada wanita. Dimulai dari seorang remaja putri antara umur 9 sampai 12 tahun. Nah, ini adalah masa di mana remaja mulai menunjukkan fungsi-fungsi reproduksinya. Nah, dimulai dari mana? Betul, pada saat remaja berusia 9 sampai 12 tahun, volume otaknya hampir menyerupai orang dewasa. Pada saat ini, bagian otak yakni hipotalamus mulai bisa menerima rangsangan seksual dari ketertarikan terhadap lawan jenis, kekaguman, maka hipotalamus meresponnya dengan mensekresi GnRH. Nah, apa kepanjangan dari GnRH? Betul, gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH ini akan masuk ke dalam hipofisis anterior yang pada akhirnya nanti hipofisis anterior mensekresi adanya hormon FSH dan LH. Nah, hormon LH atau luteinizing hormone LH akan menghasilkan androgen, di mana androgen ini sebagai bahan dari FSH untuk menstimulasi pertumbuhan dari folikel yang ada di dalam ovarium. Nah, di dalam ovarium pada awalnya terdapat folikel primer. Setelah dia distimulasi oleh FSH, maka dari banyaknya folikel primer hanya satu yang hidup. Folikel itu yang kita sebut folikel dominan. Nah, folikel dominan ini akan tumbuh sehingga dia pada saat mulai tumbuh dan berkembang, maka akan mampu menghasilkan hormon estrogen. Semakin hari, semakin tumbuhlah folikel ini, sehingga pada saatnya akan matang, dan inilah folikel inilah yang kita sebut dengan folikel de Graaff. Folikel de Graaff berisi cairan intrafolikuler, kemudian oosit sekunder. Nah, sekarang kita kembali ke awal dari pertumbuhan folikel. FSH tinggi, kemudian tumbuh folikel dominan, ya kan? Nah, folikel dominan menghasilkan estrogen, kemudian folikel ini semakin tumbuh menjadi folikel de Graaff, oke? Nah, pada saat folikel de Graaff mau melewati peristiwa ovulasi, terjadi lonjakan LH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah dinding folikel de Graaff semakin tipis dan akhirnya pecah. Peristiwa pecahnya folikel de Graaff kita sebut ovulasi. Nah, ovulasi akan keluar oosit sekunder yang ditangkap oleh fimbria, kemudian
dibawa menuju tuba Fallopi. Di sana oosit sekunder hanya berumur 24 jam. Karena tidak ada pembuahan atau fertilisasi, ingat kita membahas tentang remaja, sehingga tidak ada sperma yang masuk. Ya. Nah, akhirnya matilah sel oosit sekunder tersebut. Oke, kita kembali ke hormon yang dihasilkan oleh folikel, yaitu hormon apa tadi? Estrogen. Nah, apa sih fungsinya sekarang estrogen? Kalau kita di awal tadi sudah membahas tentang hipotalamus, kemudian turun menjadi ke organ hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH, kemudian mempengaruhi pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel yang tumbuh menghasilkan estrogen. Nah, estrogen ini bagaimana atau mempengaruhi apa? Semakin meningkatnya estrogen yang dihasilkan oleh folikel, maka estrogen ini mempunyai reseptor di endometrium. Nah, endometrium yang menerima rangsangan dari estrogen akan mengalami fase proliferasi, di mana dinding endometrium ini menebal. Menebal berisi apa? Pembuluh-pembuluh darah. Nah, pada saat folikel degraf, di mana puncak kematangan folikel, di situ juga terdapat puncak dari estrogen. Nah, estrogen yang memuncak sama juga endometrium menebal sampai pada puncaknya. Nah, dari sini setelah terjadi pecahnya folikel, yaitu proses ovulasi, maka tidak ada lagi yang menghasilkan estrogen. Estrogen akan turun secara perlahan. Sebelum turun drastis, maka dia akan dipertahankan atau bertahan. Nah, siapa yang mempertahankannya? Nah, betul. Fungsi dari progesteron salah satunya adalah mempertahankan kadar estrogen. Nah, siapa yang menghasilkan progesteron? Atau organ apa? Ingat, folikel degraf yang pecah tadi ditinggalkan oleh oosit sekunder, tinggal lapisannya, lapisan luar. Nah, lapisan luar dari folikel degraf yang pecah tadi akan tumbuh menjadi corpus luteum. Corpus luteum atau yang kita kenal dengan badan kuning, nah, dia mampu memproduksi progesteron. Nah, dari sini estrogen yang turun, kemudian belum sampai turun drastis, dipertahankan kadarnya oleh progesteron. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Maka bersama-sama secara sinergi progesteron dan estrogen akan mempengaruhi endometrium. Endometrium tetap tebal, dan karena ada progesteron, sekarang fase sekresi dialami oleh dinding endometrium. Nah, sekresi bahwa keadaan di dalam endometrium itu mengalami lembab, berlendir, lengket. Nah, disiapkan untuk apa endometrium tebal dan lengket? Sewaktu-waktu jika terjadi pembuahan, maka akan menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan janin. Karena apa? Di situ banyak pembuluh darah, tinggi nutrisi, tinggi glukosa,
menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya janin. Nah, karena pada remaja tidak ada pembuahan, tidak ada atau istilahnya fertilisasi, sehingga tidak ada nidasi atau implantasi, dinding endometrium yang sudah disiapkan akan mengalami peluruhan. Mengapa endometrium meluruh? Nah, tadi yang menyebabkan penebalan estrogen kan? Yang menyebabkan sekresi progesteron kan? Nah, kalau meluruh, tidak lagi tebal, mengelupas, berarti tepat. Estrogen dan progesteron turun. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa estrogen dan progesteron turun? Tadi progesteron dihasilkan oleh korpus luteum, betul. Nah, korpus luteum setelah umur 10-14 hari mengalami degenerasi, sehingga kemampuan produksi progesteronnya turun. Karena progesteron turun, maka fungsi untuk mempertahankan estrogen juga menurun. Akhirnya secara bersama-sama estrogen turun. Nah, sebagai akibatnya apa? Endometrium mengalami peluruhan yang kita sebut dengan peristiwa menstruasi. Keluarnya darah melalui vagina karena adanya peluruhan endometrium. Nah, jadi kita sekarang lebih paham tentang terjadinya menstruasi akibat fluktuasi hormonal. Nah, satu lagi yang ingin saya tambahkan pada fluktuasi hormon pada wanita. Ya, kita kembali ke folikulogenesis, di mana terjadi pertumbuhan folikel. Folikel yang tumbuh mampu menghasilkan estrogen. Nah, ternyata estrogen ini tidak hanya berpengaruh di endometrium, tetapi mempunyai kemampuan umpan balik. Kemana? Ke hipofisis anterior dan hipotalamus. Umpan baliknya adalah negatif, sehingga pada saat estrogen meningkat, nah, FSH LH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior akan menurun. Nah, akibatnya apa? Kemampuan FSH untuk menstimulasi pertumbuhan folikel juga menurun, sehingga tidak ada pada saat ovulasi, ya, tidak ada lagi pertumbuhan folikel yang baru. Selain itu, estrogen juga memberikan umpan balik negatif pada GnRH. Estrogen memberikan umpan balik kepada hipotalamus, sehingga kemampuan hipotalamus untuk menghasilkan GnRH juga akan menurun. Nah, itu yang saya perlu tambahkan di dalam fluktuasi hormon pada wanita. Ya, dengan demikian pembahasan kita kali ini tentang fluktuasi hormon pada wanita telah selesai. Silahkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, tekan atau ketik di kolom komen. Insya Allah akan saya balas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Salam.